Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Gustam Armada SPD, mahasiswa PPG Go tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Padang dengan nomor induk mahasiswa 25402342. Pada hari ini Selasa 22 Juli 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Siap untuk pembelajaran? Siap. Oke. Jadi sebelum kita pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis ri farma. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Gimana hari ini? Pada masuk semua nggak? Alhamdulillah. Kalau begitu Bapak absen ya. Aisyah. Ada Aisyah? Tunjuk tangannya, Aisyahnya mana? Ada Pak gitu. Yang kedua Akila. Asyika. Saya Pak, Bu gitu. Nah, Amanda. Abijar. Kalia. Dirga. Depi. Patir. Gesya. Hajijah. Mutiara. Muhammad Al-Fatih. Mardi. Multi. Naura. Nafija. Muammar. Nggak masuk ya. Rizky. Revan. Salsabila. Amanda Evarel. Aurel. Nggak masuk. Akila. Berarti ada yang nggak masuk ya? Nggak ada yang masuk lagi. Jadi kenapa dua ini nggak masuk? Oh, ya udah. Kalau begitu, kalau bisa, kalau emang sehat, anak-anak masuk, jangan banyak ketinggalan sekolah, tinggalan pelajaran, ya. Coba sebelum kita memulai, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk pemimpin, Naura ke depan. Naura ke depan. Nah, sudah. Ayo anak-anak dipersilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku,
hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, aku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Nah, oke, sebelum kita memulai pelajaran, masih semangat? Oke, kalau begitu tepuk semangat. Oke, sekali lagi tepuk semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Oke. Di sini setelah kita berdoa, absen dan lain-lainnya, sekarang kita akan ke pembelajaran. Di sini kita akan mulai belajar. Jadi fokus untuk belajar. Oke, jadi di sini Bapak akan membahas tentang. Udah fokus anak-anak? Fokus. Udah siap untuk belajar? Siap. Jadi di sini Bapak akan membahas tentang apa itu? Bab 8 yaitu kegiatan ekonomi. Tahu nggak apa itu kegiatan ekonomi? Nggak tahu. Oke, sebelum Bapak menerangkan kegiatan ekonomi, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama di sini Bapak akan menjelaskan tentang apa? Menjelaskan dan menyajikan hasil identifikasi kegiatan produksi. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis lembaga ekonomi di masyarakat. Yang keempat, mempraktikkan kegiatan ekonomi. Jadi gini, jadi anak-anak tahu nggak kegiatan itu, ekonomi itu apa? Nggak tahu. Jadi kegiatan ekonomi ini bermacam-macam. Nanti Bapak jelaskan di halaman berikutnya. Jadi di sini kegiatan ekonomi itu bermacam-macam. Yang pertama, apa itu? Produksi. Atau di sini yang di atasnya A, kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita ini hidup apa? Ada nyawa nggak kita ini? Ada. Berarti kita hidup. Kita sehari-hari makan nggak? Makan. Berarti kita ini memproduksi juga. Kita ini makan untuk hidup. Belajar untuk pintar. Jadi kalau ke sekolah ini mau belajar apa mau main? Ya pastinya belajar untuk supaya pintar. Jadi yang pertama nih, yang pernah minum susu. Siapa? Oh, minum susu semua ya? Alhamdulillah. Jadi tahu nggak susu yang kalian minum itu terbuat dari mana? Sapi. Bukan terbuat, tetapi apa? Diproduksi oleh sapi. Sapi itu hewan apa manusia? Nah, jadi tahu sapi. Nah, begini contohnya nih. Nah, inilah namanya sapi. Sapi. Jadi di sini lihat, kegiatan mengolah barang mentah menjadi bahan setengah jadi. Jadi susu dari sapi itu diperas. Jadi itu barang susu mentah dibuat jadi setengah jadi dan menjadi
barang jadi, yaitu yang diminum kalian. Yang itu udah jadi itu susu. Jadi minum. Kalau belum jadi itu masih bahan mentah. Oke, Bapak lanjutin lagi ya. Nah, di sini kalian lihat, produksi itu tidak hanya dari peternak, dari hewan, tetapi juga dari apa? Hutan, tanaman. Contohnya di sini ada namanya tanaman kapas. Tanaman kapas ini apa? Bisa dibuat apa dari situ? Dibuat apa? Bahan dulu nanti dulu, bahan mentah dulu. Dari kapas menjadi setengah jadi menjadi benang. Nah, pintalan benang. Setelah menjadi benang, menjadi pakaian. Pakaian itu seperti apa? Seperti yang kalian pakai, yaitu baju, celana, dan lain-lain. Contohnya seragam sekolah ini terbuat dari kain. Kain itu sudah jadi, sedangkan sebenarnya adalah dari tanaman kapas. Terus itu menjadi setengah jadi menjadi pintalan benang, dan selanjutnya menjadi pakaian yang saat ini kita pakai. Benar nggak? Coba seandainya kalau kita tidak pakai pakaian, malu nggak? Iya, malu. Gimana? Mana yang laki, mana yang perempuan, ya kan? Jadi alhamdulillah, kenapa? Adanya ciptaan dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala, ada dari binatang, peternakan, dari hutan, perikanan, semua itu bermanfaat bagi kita, ya kan? Nah, Bapak lanjutin, paham nggak? Paham. Selanjutnya di sini. Nah, di sini udah lihat nggak, gambarin lagi apa ibu-ibu ini? Lagi apa? Lagi pengrajin ini melakukan kegiatan produksi barang. Jadi kalian harus tahu produksi barang itu apa ada di sini. Ini kerajinan anak-anak. Contohnya di sini kita ada, contohnya di Menggala. Di daerah kita ini ada nggak kerajinan? Gak usah jauh-jauh. Ini contohnya, seandainya kita ada namanya kerajinan batik misalnya. Batik itu misalnya dari daerah Tulang Bawang. Ada namanya apa namanya? Kebaya. Ya kan, itu dibuat dari apa? Dari daerah kita. Itu namanya kerajinan. Seni-seninya berbeda-beda. Ada namanya kerajinan membuat apa? Guci, keramik. Selain itu apa lagi? Kerajinan yang kalian tahuin? Botol. Ya kan, botol kan anak-anak. Itu apa lagi anak-anak? Kaleng. Kaleng itu bisa dibuat apa? Yang bisa menghasilkan apa? Sesuatu barang. Botol, kaleng. Sekalian itu apa aja? Apa lagi? Apa? Dompet. Dompet itu buat dari mana? Ini kan namanya perajin. Jadi intinya mencari sesuatu yang apa? Kerajinan. Contohnya botol. Botol itu dikelola, dijadikan apa? Misalnya bisa aja. Pernah lihat nggak botol bekas minuman sirup? Nah, itu bisa dijadikan kerajinan. Kalau anak-anak kreatif, botol itu dipotong. Dipotong menjadi gelas. Bisa jadi gelas. Gelas itu bisa nilai jual, bisa dijual. Ya kan? Itu namanya kerajinan. Yang penting kalian kreatif. Ada kreatifnya. Oh, ini contohnya Bapak lihat. Ini pena. Pena seandainya kalian bisa buat kerajinan pena. Pena ini kan menulis, untuk menulis. Gunakan yang lain apa? Apa ya? Saya bisa apa ya? Gitu. Selain menulis, oh saya ini senang namanya menggambar. Nah, menggambar apa ya? Oh, bisa saya buat di apa? Misalnya ada namanya keramik atau enggak dari tanah liat, itu kerajinan dibuat, itu kan bisa berguna, bisa nilai. Pernah enggak namanya tanah itu tanah liat? Pernah buat asbak enggak dari situ? Nah, dari itu bisa enggak? Jadi enggak? Jadi tanah liat itu dibuat menjadi asbak dari
dari tanah, dari bahan mentah kita jadiin bahan jadi, yaitu keramik. Keramik juga bisa dipakai, asbaknya juga bisa juga dijual. Selanjutnya, setelah perajin, nah itu kalau perajin itu nanti anak-anak. Kalau perajin itu tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa, anak-anak juga bisa. Yang penting apa? Ada kemauan. Yang ada kemauan siapa? Nah, jadi contohnya nggak hanya perajin. Kalian juga kalau rajin belajar supaya pinter itu. Yang selanjutnya, supir bus melakukan kegiatan produksi jasa. Jadi pernah naik bis? Pernah siapa aja? Waduh, semuanya pernah. Pernah naik mobil? Pernah. Kalau naik bis itu bayar nggak? Nah, nggak mungkin gratis ya nggak? Harus Oke, kalau gratis naiknya gratis, turunnya bayar. Jadi bis ini apa? Jasa. Yang dijualnya itu jasa. Nggak usah jauh-jauh. Contohnya bis. Pernah beli paket nggak? Paket Shopee, paket Jente. Pernah nggak melihat orang tuanya beli? Tiba-tiba tok tok tok, assalamualaikum, paket datang, paket bayar dulu baru bisa ngambil barang. Itu jasa nak. Coba kalau kita nggak bayar, barangnya nggak dikasih orang. Orang itu mengantar itu pakai jasa, pakai tenaga dia juga dibayar. Jadi harus tahu kalian. Bukan hanya bus juga gitu. Bus itu yang ngejalanin siapa? Siapa? Supir itu manusia bukan? Nah, manusia berarti manusia itu pak supir itu menjual jasanya. Jadi capek nggak nyupir? Ya capek lah. Misalnya dari Menggala ke Bandar Lampung, misalnya 3 jam dia ngebawa. Coba kalian naik, kalian turun, nggak bayar. Kecewa kan dia? Sedangkan apa? Kerjaan dia sebagai supir supaya jasanya dibayar. Di sini coba ada yang bapaknya supir ya? Nah, supir apa nak? Super truk. Truk di mana? Palembang. Muatan apa nak? Nah, nih bapaknya ini apa? Supir truk. Suka muatan kayu. Jadi dia menjual jasa. Jasa apa? Jasa supir untuk membawa suatu barang. Jadi harus tahu yang mana perajin, yang mana jasa. Yang selanjutnya ya, paham nggak di sini? Oh, paham nggak? Masih semangat? Oke. Kalau semangat nggak usah lesu. Kita lanjutin lagi ya. Nah, yang kedua, distribusi. Semangat? Nah, oke, jangan lesu-lesu, semangat. Jadi, tahu nggak distribusi itu apa? Ayo. Coba salah satunya aja kamu membaca. Di sini distribusinya apa nih? Kegiatan yang Nah, terus silakan kuatin. kegiatan yang memudahkan Konsumen memperoleh barang kebutuhan dari dosen. Nah, jadi di sini apa yang di sini? Di sini kebutuhan kita ini sebagai konsumen atau enggak yang disebut dengan pembeli lah. Pembeli. Jadi kita ini sehari-hari itu perlu namanya asupan, yaitu makan. Jadi mau makan itu beli nggak kebutuhannya? Nah, kebutuhan kita beli. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Di sini di daerah kita ini banyak kan yang jual rangsuman, tempat sayur-sayuran, ya kan? Nah, jadi itu yang disebut dengan distribusi. Mereka penjual.
menjual dan kita sebagai konsumen pembeli. Jadi kita ini membeli. Coba, Bu, Bapak, saya pengen sayur. Di rumah nggak ada sayur. Jadi kalau di rumah nggak ada sayur, apa kita? Harus beli. Beli kemana? Ke pasar. Kalau pasar itu kalau nggak ada namanya jualan itu gimana kita mau beli? Kalau nggak ada ya kan? Nah, contoh lihat di gambar ini. Di gambar ini ada apa? Ada apa ini yang ini? Nah, wortel. Yang ini apa nih? Jeruk. Yang ini apa ini yang sini? Tomat dan lain-lainnya. Ya kan? Jadi yang pingin tomat mau beli tinggal beli di pasar. Udah. Jadi di sini udah paham belum tentang distribusi? Ah, paham belum? Paham kok lesu paham nggak? Nah, ya udah kita lanjutkan lagi ya. Nah, tiga itu mengenai apa? Konsumsi. Konsumsi ini yang bisa ini. Coba Naura, baca nomor 3 nih. Konsumsi. Buatin. Konsumsi juga berarti mengambil manfaat dari suatu barang atau saja. Nah, coba Naura bangun dulu. Naura, sini, bangun. Berdiri. Coba dikuatin lagi. Konsumsi Sini, nak. juga berarti mengambilkan manfaat dari suatu barang atau jasa. Nah, jadi di sini kalian lihat. Naura udah menjelaskan. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Nah, yang sudah maju. Jadi yang kalau Bapak tunjuk, maju ke depan ya. Jadi Naura ini menjelaskan konsumsi juga berarti mengambil manfaat dari suatu barang dan jasa. Jadi apa? Contohnya gini. Contohnya, udah lihat gambar ini nggak? Lagi apa? Lagi makan. Jadi kita lihat dia ini makan. Makan apa ini? Makan ada buah, ada sayuran, ada nasi yang dikonsumsi sehari-hari. Jadi harus kalian tahu, ini namanya manfaat dari suatu barang dan jasa. Jadi kalau barang itu contohnya kita pengen sesuatu yang kita beli bisa untuk dimakan. Paham? Nah, udah kita selanjutnya lagi ya. Nah, yang selanjutnya di sini adalah menghargai produk buatan dalam negeri. Coba Bapak tunjuk ya. Yang pertama, ayo maju. Bapak tunjuk aja, ayo nak, maju no. Yang pertama, coba dibaca. Menggunakan barang sesuai kebutuhan, menyimpan barang agar tidak. Bukan satu aja nak, satu. Menggunakan Barang sesuai kebutuhan. Coba duduk sini sama Bapak. Jadi ngadep ke depan. Jadi teman-teman menjelaskan tentang menggunakan barang sesuai kebutuhan. Nah, tahu nggak barang sesuai kebutuhan? Contohnya kalau di sekolah yang Bapak tadi tunjuk tadi, apa? Untuk alat tulis itu apa namanya? Pensil, pena. Nah, untuk pewarna itu apa? Nah? Sesuai dengan kebutuhan, kegunaan. Berarti nak ya, sesuai dengan kebutuhan. Contohnya pensil. Jadi harus tahu kebutuhan pensil. Ya udah duduk. Tepuk tangan dulu buat kawannya. Yang kedua, siapa yang mau maju? Yang kedua. Yang kedua. Yuk maju, nggak apa-apa yuk. Yang kedua maju ya nak. Yuk siapa lagi yang maju yuk. Nggak apa-apa, ayo maju, nggak usah malu-malu. Ayo. Yang kedua, coba dibaca. menyimpan barang agar tidak rusak. Apa? Menyimpan barang agar tidak rusak. Coba contohnya apa? Menyimpan barang yang tidak rusak. Ayo kita tanya dulu sama kawannya. Nah, contohnya apa? Menyimpan barang agar tidak rusak. Contohnya nggak usah di rumah, ada mainan nggak? Nah,
Kalau ada mainan itu harus disimpan. Kalau ditaruh sembarangan, tiba-tiba punya adik nggak? Nah, kalau dimainin adiknya dibanting di mana rusak nggak? Rusak. Ya, paham kan? Nah, ya udah. Paham? Ya udah. Selanjutnya, tepuk tangan buat kawannya. Yang ketiga, siapa yang bisa maju? Ayo, siapa yang bisa maju? Yang bisa maju, ayo. Yang bisa maju, ayo. Siapa? Sebelah sini belum ya? Udah belum? Udah. Yang tadi, udah. Bapak minta yuk maju, yuk. Ujung yuk. Maju nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tinggal baca aja, yuk. Yuk, maju nak. Tepuk tangan buat temannya dulu. Nah. Oke, yang ketiga ini coba dibaca nak. Menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Contoh, coba bisa memberitahukan nggak nak? Menceritakan apa tuh? Menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Dari Indonesia, kita kan negara Indonesia. Coba ini di dalam negeri. Bahan apa aja? Coba, contohnya, ayo, tahu nggak? Contohnya apa? Bahan. Contohnya kedelai. Kedelai. Paham nggak? Tahu nggak kedelai? Tahu. Bisa dibuat apa itu? Susu. Selain susu apa lagi? Tempe, kan? Itu harus tahu. Itu namanya bahan baku dari dalam negeri. Jadi tahu apa itu bahan dalam negeri itu apa aja. Gak usah jauh-jauh, ya kan? Ya udah, duduk. Nah, tepuk tangan lagi. Oke. Jadi tadi siapa yang nanya tahu apa tadi? Menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Contohnya tadi apa? Kedelai. Kedelai itu bisa dikelola menjadi tempe. Terus apa lagi? Susu. Apa lagi? Apa lagi? Selain kedelai juga ada jagung kan? Jagung. Gandum. Ya kan banyak kan? Iya. Itu semua adalah bahan baku. Bahan baku. Arti bahan yang buat kita kelola untuk makan. Jadi harus tahu. Oke? Jadi yang makan tempe sehari-hari siapa? Ayo, tunjuk tangan. Makan tempe? Enak nggak tempe tuh? Enak. Enak, tempe itu bisa dibuat macam-macam. Bisa digoreng, bisa ditumis, disambal juga. Diapain nak? Disambal. Enak nggak? Enak kan? Enak. Yang keempat ya? Yuk, yang keempat siapa? Yuk, siapa yang ke depan? Ayo, yuk ke depan. Ayo sini nak. Ayo, maju nggak apa-apa. Yuk, Tiara, maju. Yuk jelasin, baca nomor 4. Memuji kualitas barang buatan dalam negeri. Memuji kualitas barang buatan dalam negeri. Jadi kita di sini harus bangga dengan apa? Negara kita, negara Indonesia. Ya, Mutiara, kita harus bangga negara Indonesia. Kita ini banyak macam-macam. Contohnya, buatan Indonesia apa aja? Apa? Contohnya, ayo. Baju, contohnya nggak usah batik. Batik itu buatan kita, buatan Indonesia, dibuat oleh negara kita Indonesia. Selain batik apa? Sarung, iya itu kerajinan, masuk kerajinan. Mutiara harus tahu ya. Yaudah duduk dulu, tepuk dulu buat Mutiara. Jadi yang tadi katanya di sini memuji kualitas barang buatan dalam negeri. Jadi kalian tahu Indonesia ini kita beragam. Beragam apa? Kerajinan. Kerajinan itu banyak kita di Indonesia ini. Berupa batik, tapis, apa lagi?
Apa nak? Oh itu namanya itu produksi tadi, itu bahan nanti. Yang ini namanya kerajinan, yaitu wah iya wayang kulit ada juga semua. Yang pastinya Indonesia itu ada namanya batik dan tapis. Di negara lain enggak. Inilah kita Indonesia. Ada namanya kualitas barang buatan dalam negeri ini. Kita harus ini bangga. Apa bangga kita sebagai anak Indonesia? Jelas di sini ada yang nggak paham nggak? Jangan paham, tapi tidak paham. Tadi di sini yang nomor 4 coba Bapak nanya. Di sini tadi contohnya apa? Batik. Terus tadi sarung batik. Terus tadi apa? Tapis. Baju itu ya Bu pakai batik itu. Ya. Udah, kita lanjut lagi ya. Yang B. B di sini jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi. Oke, di sini usaha ekonomi yang dilakukan. Di sini kalian di sini lihat. Ini jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi di Indonesia. Jadi kebutuhan hidup yang beragam mendorong manusia melakukan berbagai usaha ekonomi. Jadi usaha ekonomi ini yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi alam. Coba yang tahu jenis usaha. Contohnya jenis usaha dalam bidang ekonomi. Ayo, siapa yang bisa? Siapa? Yang tahu tunjuk tangan. Apa nak? Hah? Kantoran. Itu bukan usaha. Usaha itu bidang ekonomi. Contohnya. Kalian tadi jajan nggak tadi? Beli di mana? Di kantin. Jadi di situ kalian udah tahu. Contoh, itu namanya di bidang ekonomi. Memeh itu menjual apa? Jajanan. Jadi kalian minta, beli apa minta? Beli. Kalau minta yang nggak dikasih nggak? Dikasih nggak? Nggak. Siapa yang pernah minta? Nggak pernah. Siapa yang pernah minta? Benar nggak pernah? Ya, yang laki pernah minta apa beli? Kalau minta sama kawan, teman pernah nggak? Ya, berarti ingat. Kalau sudah ke kantin itu berarti beli. Nggak, bukan tin minta. Nggak mungkin orang kasih. Kalau masih teman, minta dong bagi. Kan dikasih sama kawan, ya kan? Tapi kami harus bayar. Jadi harus tahu. Jadi di sini kebutuhan hidup yang beragam mendorong manusia melakukan berbagai usaha ekonomi. Jadi di sini kalian tahu nggak beragam kegiatan ekonomi? Ada yang jual di sini pernah nggak? Pernah lihat yang makan ikan siapa? Makan ikan semua siapa? Nah, yang pernah lihat orang jualan ikan nggak? Nah, itu namanya termasuk kegiatan ekonomi juga. Dia kenapa? Menjual apa? Menjual ikan. Untuk apa? Supaya apa? Untuk siapa yang makan? Oh, makan semua ya? Oh, bagus tuh. Ikan itu bagus. Bagus. Selain ikan, ayam. Yang makan ayam siapa? Nah, kalau makan ayam itu harus beli apa ngambil punya orang? Nah, belinya di mana? Ya dibelinya pasti di tempat tukang jual ayam. Masa beli di tukang tempat baju? Ya nggak mungkin kan? Ya. Jadi beli tempat ayam yang jual ayam. Jadi di sini kalian harus tahu usaha ekonomi itu bermacam-macam. Yang pernah nggak ada yang jual sayur, jual apa? Angsuman, ada yang jual ikan, ada jual ayam. Itu pelaku ekonomi semua nak. Kenapa? Sama-sama butuh. Tahu nggak kenapa sama-sama butuh? Kenapa? Karena kita sama-sama perlu. Kalau mereka jualan, kalau nggak ada pembelinya, ya nggak laku. Begitu juga kalian.
kalau pingin ikan, pengen makan ikan, nggak ada yang jual, mau beli di mana? Iya kan, percuma kan? Iya kan, percuma kan? Iya, percuma kalau ada yang pengen ayam. Waduh, nggak ada yang jual ayam. Percuma ada duit kalau nggak bisa beli ayam karena nggak ada yang tukang jualnya. Jadi sama-sama perlu. Jadi pelaku ekonomi ini di bidang ekonomi itu adalah kita semua. Nggak hanya produksi, distribusi, dan konsumsi. Semua kita perlu. Dari bahan mentah, bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Nggak usah jauh-jauh. Kalian semakin, coba anak-anak dengar dulu. Coba kalian udah kelas berapa? Nah, nanti naik kelas 5, seterusnya naik kelas 6. Nggak mungkin nggak pakai baju ini terus. Baju kalian, ya kan? Mungkin tahun depan ada yang mulai semakin apa ini? Semakin tinggi. Yang akhirnya membuat baju celana kalian semakin bajunya yang pendek apa orangnya yang semakin tinggi? Nah, orangnya semakin tinggi. Berarti kenapa? Jadi bajunya harus diganti apa enggak? Iya dong. Masa pakai badan udah tinggi atau enggak bajunya udah jelek atau enggak kusam harus kita pakai. Pastinya kita beli. Udah, kita lanjutin lagi ya. Udah paham belum? Ya, masih semangat? Oke, semangat ya. Kita lanjutin lagi. Nah, di sini yang pertama yang bisa ngebaca, yuk ke depan. Satu, ayo maju nak, ke depan nak. Ayo. Ini nggak apa-apa, ayo ke depan. Nggak apa-apa, siapa yang maju ke depan, ayo. Yang berani ke depan. Ayo, ya udah. Siapa? Ayo, siapa? Ayo, gak usah malu-malu, semangat. Ayo, cuman baca. Naura kan udah. Ah, udah. Ya udah, yuk ke depan yuk. Ayo, jangan malu, ayo semangat. Ayo Naura dulu kita, Naura lagi. Tepuk tangan buat Naura. Cuman jelasin ya kan. Yang pertama, ayo Naura. Jenis-jenis usaha ekonomi di masyarakat. Nah, Usaha dengerin. Terus, usaha agraris dapat bermanfaat secara langsung ataupun sebagai bahan baku industri. Jadi, coba ini Naura di sini, bapakmu nanya nih. Itu di bawah itu gambar apa itu Naura? Oh, pertanian. Yang kedua apa, Naura? Peternakan. Yang ketiga, kehutanan. Ya udah. Jadi di sini Naura udah ngebaca tentang jenis-jenis usaha ekonomi di masyarakat. Naura, bapakmu nanya nih. Coba yang lainnya dengar. Bapakmu nanya nih kepada Naura dulu, baru ke kalian ya. Yang pertama, Naura di sini tentang pertanian. Pertama, contoh pertanian itu apa aja, Naura? Contohnya apa pertanian? Contohnya menanam padi. Kan udah ada gambarnya kan? Menanam padi. Oke, jadi Naura tahu menanam padi. Ya, kayak mana? Nah, ya udah duduk Naura. Nanti Bapak jelasin sekalian nama yang lainnya. Tepuk tangan buat Nauranya. Masih semangat? Ya udah, jadi pertama bahas tentang pertanian. Siapa yang punya kebun? Punya kebun? Kebun apa? Kebun semangka, kebun durian, sawit, terus apa lagi? Sama karet, banyak banget. Tepuk tangan buat kawannya. Wah. Selain itu, siapa lagi? Tutup tangan dulu, ge. Nah, siapa apa? Kebun karet. Jadi kebun karet, siapa lagi? Yang punya kebun siapa lagi? Punya kebun apa? Kebun karet, banyak banget, siapa lagi? Oh, yang berarti ada 3-4 orang aja yang punya kebun. Kebun ya, pertanian itu termasuk pertanian.
Jadi di sini Bapak jelasin dulu. Di sini gambar ini menjelaskan apa nih? Pertanian. Gambar ini menjelaskan tentang apa? Sedang menanam padi. Jadi harus tahu. Tuh, lihat gambar. Jangan lihat gambar aja, tetapi tuh lihat. Dipahami gambar itu menjelaskan apa? Menjelaskan tentang pertanian. Pertanian itu tentang menanam padi. Coba Bapak tanya, menanam padi itu biasanya di mana? Di sawah. Benar apa tidak? Benar. Jadi harus tahu padi itu ditanam di mana? Di sawah. Selanjutnya peternakan. No, yang ada peternakan siapa? Ayo tunjuk tangan. Gak usah jauh-jauh. Apa? Ada peternakan apa? Ya udah. Punya peternakan apa? Ayam. Ayam apa? Wah, ayam bangkok. Tepuk tangan dulu. Waduh, peternak ayam bangkok. Jadi, nah di sini peternakan. Tadi pertanian, sekarang peternakan. Jadi kawannya tadi katanya dia punya ternak ayam bangkok. Jadi ternak ayam bangkok itu juga menghasilkan, bisa menghasilkan uang. Yang selanjutnya perhutanan. Contohnya tadi yang punya karet. Karet ya kan? Karet itu, tahu pohon karetnya? Tahu pohon karetnya? Itu yang diambil adalah getah. Getahnya itu yang diambil. Dikelola menjadi apa? Jadi sendal, jadi sepatu, dan lain-lain. Contohnya, kalau nggak ada sendal, nggak enak kan kita ngeliatnya kan? Iya. Oke, Bapak lanjutin lagi ya. Coba fokus nggak? Masih fokus nggak? Masih fokus. Nah, kita lihat nih, nak. Selanjutnya di sini bahan industri. Nah, di sini kalian lihat nih. Ini gambarnya apa, nak? Ayo, cepat, ayo. Hah? Hah? Pengrajin apa? Pengrajin apa? Ayo, apa pengrajin apa? Ayo. Hah, pengrajin apa? Oh, mengukir. Jadi pengrajin ini adalah apa? Mengukir. Mengukir apa? Keramik. Menggambar. Jadi itu pengrajin. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya kita lihat lagi di sini tentang, bentar ya. Lagi loading. Nah, yang C usaha perdagangan. Yang tadi Bapak bilang tadi tentang di kantin. Di kantin sekolah. Jadi itu, nah lihat di sini. Pertama di sini tentang kantin ya. Jadi ada warung, kita di sekolah ini ada namanya warung kantin. Kalau mau jajan di waktu istirahat, jajan di mana? Di kantin. Jajannya pakai apa? Duit. Kalau nggak pakai duit nggak bisa jajan. Jadi harus tahu. Nggak usah jauh-jauh, kita ambil di sekolah. Ada kantin sekolah. Yang kedua usaha jasa kayak tadi udah yang dikeluarin jasa tadi, ya kan? Ya kan? Nah, yang tadi yang masalah jual jasa supir tadi. Ya udah, kalau gitu sekarang dapuk 1, dapuk 2, dapuk 3. Sekarang Bapak akan membagikan kelompok menjadi 3. Paham? Oke, jadi 3 kelompok ini Bapak udah siapkan soalnya. Yang Bapak jelasin tadi ya. Yang udah siap kelompoknya ya? Kelompok di sini Bapak kasih kelompok 1. Dan di sini kelompok 2. Kelompok 3. Udah siap? Jadi di sini Bapak minta kalian sesama teman itu berdiskusi. Berdiskusi artinya apa? Bekerja sama. Nah, di ini udah Bapak siapin tugasnya. Jadi tugas itu harus
Dikerjakan sendiri apa bersama-sama? Nah, jadi harus tahu mana yang kerjanya sendiri, mana yang kerjanya bersama-sama. Jadi Bapak bagiin ya. Yang pertama ini kelompok 1. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Jadinya di sini, di situ coba lihat. Coba anak-anak, setelah Bapak bagikan lembarnya, tolong buka bukunya. Keluarkan bukunya. Bukunya semuanya dikeluarkan. Buku anak-anak, buku tulisnya dikeluarkan semua, satu persatu. Nah, satu persatu dibukakan. Udah belum? Nah, udah belum? Udah belum? Udah, kalau udah, Bapak sambil menjelaskan dulu ya. Di sini udah Bapak bagiin kan? Sambil kalian siapin, sambil Bapak jelasin. Jadi di sini ada namanya nama kelompok yang udah Bapak bagi 1, 2, dan 3. Di situ ada namanya nama peserta. Jadi anak-anak ditulis nama-nama temannya ya. Nah, yang di situ ada tugas yang A. Kerjakan yang A aja. Yang A itu yang pertama adalah mengenai aktivitas jelajahi lingkunganmu. Yang tugasnya adalah amati lingkungan sekitar sekolah atau rumah kalian. Catat contoh kegiatan ekonomi yang kalian lihat dan masukkan dalam tabel berikut. Coba, udah siap semua bukunya? Siap. Udah siap untuk diskusi? Siap. Kalau sudah siap, nah di sini ada soalnya. Udah lihat yang pertama itu ada namanya jenis kegiatan ekonomi, ada namanya produksi, ada distribusi, dan konsumsi. Sekarang Bapak minta sebutkan contohnya. Sebutkan pelaku kegiatan ekonominya. Paham? Ya udah, sekarang jangan lupa ditulis kelompoknya, nama anggotanya, dan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Gimana? Udah ada yang paham belum? Paham kan? Ya, ya udah, selamat mengerjakan ya. Jangan ribut. Dikerjakan dan berdiskusi dengan baik bersama teman-teman. Yang jauh boleh deket anak. Deketan, biar dekat, biar enak, biar paham yuk. Jadi itu tentang produksi, distribusi, konsumsi. Ayo kerjakan. Deketin temannya, nggak apa-apa nak. Deketin nggak apa-apa. Deketin. Nah, yuk pindah yang jauh. Dekat. Yuk, yang sini pindah nak. Pindah sini. Nah, pindah. Nah, ayo pindah nggak apa-apa. Nah. Udah paham ya tugasnya ya? Yuk, belajar kelompoknya, berdiskusi biar menemukan suatu jawaban. Ada soal pasti ada jawaban.
Produksi, distribusi, konsumsi. Ayo, yang jauh ngedeket. Dekat, lihat, tanya kawannya, nggak apa-apa. Jadi dijelasin produksinya apa. Tadi produksinya apa? Contohnya, pelakunya, ya kan? Ayo gabung nggak apa-apa nak, agak deket nggak apa-apa nak. Ya, ya boleh. Nanya apa? Iya, itu jawabannya di situ, cari. Iya. Jadi contohnya kan tulis di situ produksi itu apa? Itu kan kolom contoh di sekitar apa? Coba yang di lingkungan sekolah dan di lingkungan luar. Nah, coba diskusi lagi. Coba dicek lagi, fokus dengan jawabannya, nama-nama semuanya dicatat. Ayo berdua deketin kawannya apa-apa, diskusi. Udah? Oke, kalau udah semua. Oh ya udah, nanti saya tunggu temannya. Yang udah siapa aja tadi? Kelompok 1 udah? Kelompok 2 udah? Udah belum? Udah, nanti kita tunggu kelompok 2 dulu ya. Nanti setelah kelompok 1, 2, 3 selesai, Bapak suruh kelompoknya 3 kelompok maju, oke? Yang saja kan tadi. Iya nak, yang aja tugasnya produksi, distribusi, konsumsi. Jadi jawabannya ditulis yang tadi itu ya kan, yang di kolomnya itu. Iya, kelompok berapa itu? Tulis kelompok 1. Enak. Oh yang kalian itu enggak, yang itu enggak. Tugasnya A aja. Udah semua belum ya? Ya udah ikut sambil nunggu kelompok 2 yang belum. Ayo, udah. Udah belum kelompok 2. Ayo semangat diskusinya. Ya apa-apa nak? Semangat diskusinya nak. Udah ya kelompok 3 ya? Ini nanti dulu Bapak panggil. Ya udah. Belum maju tunggu dulu. Kawannya dulu ya. Biar selesai semua baru boleh maju ya. Ya nak? Apa? Yang mana? Ini enggak, ini kan tugasnya kan A. Nah, tugasnya A, nah main tadi. Jawabannya di sini. Yang mana? Oh, di sini kan namanya. Jawab ini kan soalnya jawabannya di sini. Udah kalian ini enggak. Yang A aja. Ya, ini aja udah. Udah. Di sini aja. Kami dia akan diskusi nah. Ya. Apa? Enggak, yang itu kan kelompok
Udah, sekarang Bapak minta kalau emang udah semua kelompok 1 Bapak silakan ke depan. Yuk maju depannya nah. Bawa tugasnya. Yuk bawa tugasnya nah. Oh, ini kelompoknya. Yuk, baris sini nak. Baris di sini. Ayo berdua. Kok yang lain pada udah maju ini belum nak? Tegak bagi. Di sebelah sini nggak apa-apa. Sini nggak apa-apa. Nah, terus tengah apa-apa. Yuk, baris. Jangan ini. Nah, jadi sekarang coba sebelah sini nak. Udah siap ya? Begini anak ya. Oke. Udah siap menceritakan? Yang pertama itu tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Nah, inilah kelompok 1. Oke anak-anak, sekarang udah tahu kan tadi tugasnya apa? Tugasnya itu tentang masalah kita amatin lingkungan sekitar sekolah atau rumah kalian. Jadi di sini kalian udah dicermatin lingkungan mana aja yang kalian cermatin udah. Sekarang coba bapakmu ini coba jelaskan tugasnya. Yang suaranya teriin. Yang pertama adalah produksi. Di sini produksi itu contohnya apa aja nak? Buatin suaranya. Petani menanam padi. Oh, petani menanam padi. Jadi agak maju dikit nak, biar nggak kena ini. Di sini adalah contoh di sekitarmu adalah petani menanam padi. Itu adalah namanya produksi. Yang pelakunya apa nak? Oh, pelakunya petani. Jadi di sini kalau contohnya menanam padi pasti ada petani. Nggak mungkin ya di sawah itu padinya tumbuh sendiri. Ya kan pastinya ada yang menanam. Siapa yang menanamnya? Petani. Yang kedua distribusi. Ayo nak baca. Agen susu mengantar ke warung. Yang pelakunya agen. Yang ketiga konsumsi. Ibu membeli beras apa? Pelakunya ibu. Oke. Suaranya gedenya ya. Ya udah. Tepuk tangan kelompok 1-nya. Lagi. Buatin. Udah anak. Udah tepuk tangan. Tepuk tangan. Yuk, ya udah yuk. Tepuk tangan duduk. Silakan dulu nak. Kelompok 2. Kelompok 2. Ini jangan ya. Yuk, kelompok 2 maju. Mana ini ya? Kelompok 2 ayo maju yuk. Kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2 maju ke depan. Ayo duduk ke depan. Udah kelompok 2 maju ke depan. Udah mana ini ya? Yuk pertama, tepuk tangan dulu kelompok 2. Yuk, sekarang kelompok 2 akan menjelaskan tentang apa dulu nih? Produksi. Apa contohnya produksi? Buatin. Membuat Buatin apa? Di sini pengrajin membuat gerabah. Nah, apa pelakunya siapa nak? Pengrajin. Yang kedua, apa itu nak? Distribusi.
Sopir mengantar barang. Pelakunya sopir ya. Yang ketiga, Siswa jajan di kantin. siswa jajan di kantin. Pelakunya Siswa. siswa. Tepuk tangan kelompok dua. Belum hari itu tadi. Kelompok tiga maju ke mana? Ayo. Kelompok tiga maju ke depan. Sudah? Yang ini dia. Berarti sini. Yuk, yang pertama ini tepuk tangan dulu kelompok tiga. Yuk, kelompok tiga jelasin tentang produksinya. Nelayan menangkap ikan. Nelayan menangkap ikan. Pelakunya nelayan. Yang kedua, distribusi. Pos mengantarkan paket. Contohnya adalah pos mengantar paket. Pelakunya Kurir. kurir. Yang ketiga, konsumsi. Ayah membeli baju di toko. Ayah membeli baju di toko. Pelakunya Pembeli. pembeli. Sudah, tepuk tangan dulu. Dan silakan duduk. Nah, sudah duduk dulu. Jadi di sini Bapak akan menyimpulkan tugas yang tadi, masalah tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi di sini adalah kegiatan apa? Kegiatan ekonomi. Kenapa dibilang kegiatan ekonomi? Bahwa kita sama-sama membutuhkan. Ada namanya petani. Petani itu apa? Petani sawah tadi. Petani sawah itu apa? Menanam padi. Akhirnya padi itu dikelola, dibuang menjadi apa namanya? Beras untuk kita makan. Tadi karet, pohon karet yang diambil adalah getahnya. Semua itu ada manfaatnya. Getahnya bisa dipakai apa? Buat sandal, sepatu, dan lain-lain. Jadi udah paham? Ya udah, sekarang tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu dua tiga. Coba sekarang Bapak akan membagikan kertas. Nah, bagikan sini ya, satu-satu ya. Yuk, ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, ada berapa? Lima, enam, tujuh, delapan. Dan lagi yang kawan-kawannya. Jadi yang ini lagi nah. Oke. Oke, selanjutnya Bapak bagi. Ini belum dapat ya, Naya? Oke, dibagi. Dibagi. Satu, dua, ada berapa nih? Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ya udah, selanjutnya. Selanjutnya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Terima kasih. Kesimpulannya, coba nanti ditempelin di sini ya, Kak ya. Ya, coba ditulis di situ. Semuanya ditulis di situ. Jangan lebih, yang apa lebih. Tulis di situ. Ya, oke, tulis. Ya, nah, keluarin penanya ditulis, nak. Nah, yang ditulis. Tadi singkat apa? Yuk, ditulis. Yang tulis apa tentang sekolah tadi ini tadi ya kan? Yuk, mulai. Apa-apa bangun nggak apa-apa, biasa nggak apa-apa, nggak apa-apa nah. Yuk.
Ditulis ya, semuanya ya, ditulis ya. Kalau yang udah ditempel, nggak apa-apa ngacak, ditempel nggak apa-apa. Kasih namanya ya, ditempel, kasih namanya nama kalian, ditempelin di sini yang udah yuk. Tempel di sini yang udah siapa? Kalau udah ganti-gantian yang udah siapa? Ayo, yang udah tempel ayo cepetan. Ayo. Nanti ganti-gantian. Nanti yang udah gantian tulis Pak. Ayo Pak. Ya nak, yang udah ditempelkan di depan papan tulis, yuk tempel di mana aja, nah, tempel, yuk tempel, di bawah sana, nah, di kaki, iya, nah, ya udah nggak apa-apa, ikut lagi, nah, ya tempel, udah siapa, tutupnya, sudah diisi, nah, diisi, yang belum gantian, diisi, yang udah tempel yuk, udah tempel. Ya, tempel di sini tempel, ya tempel. Tempel ambil sini. Nah, tuh, tempel. Tempel lagi. Lanjut tempelnya. Nah, tempel, ayo tempel. Ayo. Tempel lagi. Awas tabrakan. Kelompok satu ya. Ayo nanti kelompok satu baca ya. Ayo. Yona kalau udah duduk, udah semua belum? Udah semua belum? Jadi kalau udah Bapak minta salah satu kelompok satu. Kelompok satu dulu. Ya udah, maju nak, maju. Coba maju. Ayo dibaca nak, yang mana? Benar nak nih. Udah. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, bagus, tepuk tangan. Selanjutnya, ayo maju. Selanjutnya. Ayo maju selanjutnya. Ayo, mulai maju. Ya, terserah. Kemana? Baca. Terima kasih Pak Ustaz. Ternyata petani menanam padi, pelaku ekonominya adalah petani. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya. Kelompok 3 selanjutnya. Tadi kelompok 2, kelompok 1 udah, sekarang kelompok 3. Ayo, kelompok ayo maju. Ya nggak apa-apa, ayo maju. Ayo maju nak. Nggak usah malu-malu, kita membaca ya. Ayo, yang mana? Kuatin. Ayo, yang mana? Yang ini ya. Terima kasih. Oh, yang mana ini? Terima kasih. Mana? Oh ya, terima kasih Pak Gustam. Ternyata petani menanam padi, pelaku ekonominya adalah petani. Tepuk tangan. Jadi sudah silakan duduk dulu anak-anak. Duduk dulu dan duduk. Jadi kesimpulan kita ini adalah membahas tadinya tentang pelaku ekonomi. Jadi sekarang masih semangat? Tepuk 2, tepuk 3, tepuk semangat. Oke, jadi
warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu, nanti pulangnya Bapak tunjuk ya. Dari bagian ini boleh pulang. Ya, sebelum salaman dulu sama Bapak. Nah, pulangnya sampai rumah ya.